Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam, Bu Emma. Ada apa, Bu? Ya nih Bu, maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa kok. Kebetulan ini saya lagi senggang waktunya. Jadi gini Bu, tadi kan teman saya ada yang nelpon, katanya Mm-mm. dia pengen bercerita tentang masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Dengan harapan nanti saya bisa ngasih dia solusi seperti itu Bu. Oh, begitu. Terus Mm-mm. selanjutnya? Nah, saya bermaksud untuk menerapkan atau memakai prinsip coaching nanti dalam obrolan kami, sehingga harapannya solusi yang nanti akan didapatkan oleh teman saya ini datang dari dia sendiri, begitu Bu. Jadi bukan dari saya. Oh, baguslah itu, Bu Emma. Memang Mm-mm. sebenarnya coaching sangat baik dipakai untuk menemukan solusi dari masalah. Nah, sekarang eh, apa yang kira-kira bisa saya bantu ini, Bu Emma? Iya, saya mau minta bantuan Bu Tri nih untuk jadi pengamat pada saat nanti saya Menemukan solusi dari masalah. Nah, sekarang eh, apa yang kira-kira bisa saya bantu ini, Bu Emma? iya, saya mau minta bantuan Bu Tri nih untuk jadi pengamat pada saat nanti saya melakukan proses coaching. Karena saya kan masih mengasah kemampuan saya coaching begitu Bu. Jadi pengen ada orang lain yang bisa menjadi pengamat terkait dengan proses coaching yang saya lakukan nanti. Oh, dengan senang hati, Bu Emma. Saya senang jika bisa membantu Bu Emma. Kemudian, apa kira-kira yang bisa saya observasi nih, Bu Emma? Apa ya Bu? Mungkin cara saya mendengarkan saat coach bercerita. Terus bagaimana cara saya menanggapi cerita dari coach itu. Jadi Bu Emma ingin agar saya bisa mengobservasi kemampuan Bu Emma dalam mendengarkan dan menanggapi cerita dari coach kayak itu ya Bu Emma ya. Iya Bu Tri, saya ingin mendengarkan nanti dengan penuh empati begitu, atau kalau kata lainnya mendengarkan dengan rasa. Dan saya juga ingin bisa memberikan tanggapan maupun pertanyaan yang akan mampu menghadirkan aktivitas kreatif bagi coach saya nanti, yang pada akhirnya coach nanti mampu untuk menemukan solusi dari proses kreatif tersebut, Bu Tri. Berarti kompetensi coaching yang menjadi fokus pengembangan Bu Emma itu adalah kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Berarti kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu Tri. Nah, sekarang apa yang menjadi tolak ukur atau indikator keberhasilan Bu Emma kira-kira? Nah, kalau saya bisa mendengarkan dengan rasa dan penuh empati, harapannya nanti coach akan leluasa menceritakan perasaannya, kemudian jujur tentang apa yang dia inginkan, lalu tidak ada rasa canggung begitu, tidak ada rasa malu, atau juga seperti ada yang ditutup-tutupi begitu Bu. Jadi coachnya leluasa begitu dalam bercerita. Oh, lalu kira-kira apa lagi ini Bu? Saya mampu menangkap inti cerita atau kata kunci dari permasalahan yang diceritakan. Karena kan pasti coach nanti kan bercerita panjang lebar begitu kan. Nah, Jadi saya bisa menangkap inti dari cerita itu. Nah, dari inti cerita itu nanti saya akan memberikan tanggapan kepada coach saya, baik berupa tanggapan ataupun pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan itu nanti akan membuat coach menggali kekuatan yang dimilikinya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, karena kan pasti coach ini ceritanya kan pasti panjang lebar kan Bu. Nah, saya ingin dari ceritanya yang panjang lebar itu saya mampu menangkap intinya, lalu dengan saya mendapatkan inti ceritanya atau kata kuncinya, saya bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan
yang mana nanti akan membuat coach saya menggali kekuatan yang dimilikinya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Bu Tri. Oh, baiklah Bu Emma, saya ikut antusias dan senang hati dan sekaligus penasaran ini untuk mengikuti sesi coaching Bu Emma nanti. Kira-kira waktunya kapan ini Bu Emma? Kalau besok siang, kira-kira Bu Tri ada waktu nggak, Bu? Besok siang ya. Besok siang tuh kalau sekitar jam 2 sepertinya saya tidak ada agenda lain Bu Emma. Jadi bisa Bu ya, jam 2 besok siang ya? Ya, insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, terima kasih nih Bu sebelumnya atas kesediaannya untuk menjadi pengamat kegiatan coaching saya besok, insya Allah. Oh iya, sama-sama Bu Emma, dengan senang hati kok, nggak apa-apa. Ya. Berarti sampai jumpa besok siang ya Bu? Iya Bu Emma. Oke, terima kasih nih Bu Tri. Oke, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Tri dan Bu Salis. Waalaikumsalam Bu Emma. Iya, terima kasih sudah hadir hari ini, siang ini di dalam walaupun secara daring ya. Nah, Bu Tri ini ada Bu Salis yang saya ceritakan kemarin, teman saya yang coaching hari ini. Halo Bu Tri. Iya, halo Bu Salis. Salam kenal Bu Salis. Sama Bu Tri. Nah, Bu Salis ini ada Bu Tri. Jadi ceritanya Bu Tri ini saya minta tolong jadi observer dalam kegiatan dalam obrolan kita siang ini. Iya, boleh Bu Emma. Nggak apa-apa Bu Salis ya kalau saya ngajak Bu Tri di sini. Nggak apa-apa Bu Emma, biar lebih afdol ya Bu Emma ya. Assalamualaikum Bu Salis. Waalaikumsalam. Baik Bu Emma, alhamdulillah. Bu Emma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Salis. Alhamdulillah, moga sama-sama sehat ya Bu Emma ya. Iya. Ya. Nah, jadi apa nih yang pengen Bu Salis obrolkan siang ini? Iya nih Bu Emma, sudah lama sih sebenarnya mau ngobrol sama Bu Emma, mau meminta sama-sama solusi lah nanti apa sih tanggapan dari Bu Emma tentang permasalahan saya. Jadi gini Bu Emma, kemarin tuh saya dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Beliau menugaskan saya untuk mengikuti lomba inovasi Bu Emma. Wah, bagus itu Bu. Sebuah kesempatan yang luar biasa bisa ikut lomba guru inovasi pembelajaran ya, untuk dalam pembelajaran Bu ya. Iya, sebenarnya seperti itu Bu Emma, tapi sebenarnya saya ini ingin menolak Bu Emma karena kayaknya saya nggak mampu mengikuti lomba seperti itu, tapi rasanya nggak enak mau menolak kepala sekolah, nanti dibilang nggak terima kasih karena kepala sekolah itu sudah memberikan kepercayaan kepada saya, seperti itu Bu Emma. Iya, betul sekali Bu Salis. Ini adalah salah satu bentuk kepercayaan kepala sekolah kepada Bu Salis. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Bu Salis ingin menolak tawaran yang hebat ini, Bu? Saya nggak mau bersaing, Bu Emma. Tidak mau bersaing, tidak siap bersaing gitu ya. Iya, betul Bu Emma. Nah, kira-kira yang dikatakan tidak siap bersaing itu yang seperti apa nih Bu Salis? Iya, nanti kan seperti ini. Kita ini kan nama juga perlombaan ya Bu Emma. Nanti bakal banyak nih ketemu dengan guru-guru, dengan sekolah-sekolah lain yang di luar wilayah provinsi ini, baik provinsi maupun kabupaten. Nah, sedangkan saya ini ngerasa nggak punya apa-apa Bu Emma. Apa yang mau saya lombakan? Karena saya nggak mempunyai kemampuan seperti itu Bu Emma. Makanya saya nggak mau bersaing tadi. Oh, jadi Ibu merasa tidak punya apa-apa untuk dilombakan, iya, gitu ya? Betul Bu Emma. Misalnya karena ini kan terkait pembelajaran ya Bu, Iya, coba betul. kita flashback selama ini nih Bu Salis, bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Salis lakukan di kelas nih selama ini?
Ya, selama ini saya sudah berusaha untuk student center ya Bu Emma ya, untuk mengaktifkan Hmm. murid-murid saya, terus untuk menciptakan suasana yang menyenangkan juga di kelas, apalagi ketika kita melakukan pembelajaran, paling tidak siswa kita itu harus nyaman, harus senang, harus bahagia. Nah, seperti itu yang saya lakukan Bu Emma. Oke, jadi Bu Salis Mm-mm. sudah membuat pembelajaran yang bersifat student center ya, Iya, sudah iya, mengaktifkan murid betul. begitu. Nah, kira-kira pembelajaran yang mengaktifkan murid yang student center itu apa saja yang sudah Ibu lakukan misalnya, Bu? Iya, misalnya ini saya menggunakan model pembelajaran basic learning ya, Bu Emma ya, di mana murid-murid nanti saya bentuk kelompok secara berkelompok untuk mencari solusi dan permasalahan yang nantinya akan disajikan, Bu Emma. Seperti itu. Oh, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran problem based learning Iya, gitu betul, ya. Bu Wah, itu Emma. sebenarnya sudah bagus sekali loh, Bu. Iya. Ibu sudah menerapkan pembelajaran dengan model itu. Nah, terus apalagi nih yang pernah Ibu lakukan selain problem based learning tadi? Saya juga pernah melakukan pembelajaran project Bu Emma, di mana murid tadi secara berkelompok ya Bu Emma ya mencari data secara Ya. langsung di lingkungan tempat tinggalnya bisa, dan mereka juga nanti antusias melakukan itu Bu Emma. Jadi Wah. selain mencari bahan tadi di tempat tinggal mereka, entah di rumah, entah di lingkungan sekitar mereka, jadi mereka agak antusias, nggak monoton seperti itu Bu Emma proses pembelajarannya. Wah, dari Mm-mm. apa yang sudah Bu Salis ceritakan tadi, sebenarnya sudah hebat sekali loh Bu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, yaitu sudah tentang problem based learning, Iya. kemudian project based learning, apalagi ini kalau saya tadi dengar katanya langsung di lingkungan mereka ya, berarti kan Iya. mereka terjun langsung di dalam Mm-mm. permasalahan yang mereka lakukan, permasalahan yang mereka hadapi, Iya. dan mereka tadi juga sudah sangat antusias ya melakukannya. Mm-mm. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau menurut saya itu sudah hebat sekali. Iya, tapi kalau menurut saya itu belum termasuk ke pembelajaran inovasi, Bu Emma. Jadi setelah saya melakukan untuk mengaktifkan student center tadi, terus menggunakan beberapa model pembelajaran, tapi kalau menurut saya itu saya nggak percaya diri kalau yang saya lakukan itu belum termasuk inovasi dalam pembelajaran, Bu Emma. Oh, jadi menurut Ibu apa yang Ibu lakukan tadi belum inovatif begitu ya dalam Iya. pembelajaran. Mm-mm. Karena Bu Nah, kalau Emma, menurut Ibu sudah iya, karena inovasi gimana itu Bu? kan sesuatu yang baru ya Bu Emma ya, sesuatu yang benar-benar baru Ya, yang belum ada selama ini, yang benar-benar baru, belum dimodifikasi. Sedangkan pembelajaran dengan model problem atau project based learning tadi pasti sudah biasa dilakukan oleh hampir semua guru Bu Emma. Jadi ketika guru masuk pasti menggunakan model pembelajaran yang sama dengan yang saya lakukan. Jadi itu kayaknya belum termasuk inovasi Bu Emma. oh, jadi menurut Ibu apa yang Ibu lakukan selama ini belum termasuk ke dalam inovasi begitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Bu Salis ya, Mm-mm. apa eh, modifikasi atau pengembangan yang mungkin bisa Ibu lakukan nih dari pembelajaran yang sudah pernah Ibu lakukan sehingga menjadi inovasi begitu. Kalau untuk mengembangkan tuh mungkin dari segi konten ya Bu Emma ya, mungkin ya. Oke, Mm-mm. dari segi konten ya. Nah, Iya, kira-kira seperti apa nih misalnya pengembangan atau modifikasi konten yang bisa Ibu lakukan? iya. Misalnya seperti mengangkat suatu masalah ya, kearifan lokal misalnya budaya untuk model pembelajaran PBL tadi atau penguasaan proyeknya Bu Emma. Oke, berarti Mm-mm. mengangkat masalah kearifan lokal. Wah, itu Iya. akan sangat menarik sekali Bu Mm-mm. Salis ya, Iya. kearifan lokal. Mm-mm. Oke, nah kira-kira apa lagi nih yang bisa dikembangkan selain dari kontennya yang berkaitan dengan kearifan lokal atau budaya lokal? Iya, ini kan tentang budaya lokal. Di kelas kita kan siswa itu beraneka ragam budaya ya Bu Emma ya. Jadi ketika saya mengambil tema yang seperti itu, mungkin saya akan mengkombinasinya dengan teknologi Bu Emma. Karena zaman sekarang kita tahu semuanya teknologi, zaman dimana teknologi itu sudah luar biasa majunya. Jadi dengan kita menggunakan tema kearifan lokal yang dikatakan masih sifatnya kuno ya, kearifan lokal budaya masing-masing, akhirnya kita kombinasikan dengan teknologi zaman sekarang seperti itu Bu Emma.
Oke, Mm-mm. wah bisa akan sangat menarik sekali Bu ya. Jadi kearifan Iya, lokal dikombinasikan dengan teknologi. Berarti iya, Ibu sudah ada gambaran nih tentang apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ya. iya, iya, betul Bu Emma. Hmm. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Mm-mm. kita sudah punya gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan. Iya, Nah, kemudian nih Ibu, dari mm-mm. kedua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu mengangkat kearifan lokal, kemudian mengcombine-nya dengan media teknologi, apa nih yang paling mungkin akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memulai apa yang ide yang Ibu sampaikan tadi? Iya, untuk pertama itu sepertinya menganalisis pembelajaran dulu ya Bu Emma ya. Terus ketika kita sudah memulai pembelajaran pasti ada tujuan ya. Jadi saya akan mengelola bagaimana pembelajaran itu terlebih dahulu. Setelah itu mengarah ke tujuan pembelajarannya apa, baru nanti kearifan lokal apa saja yang nanti saya angkat dan nanti akan dikombinasikan dengan media teknologi tadi Bu Emma. Jadi ada 4 tahap ya Bu Emma. Yang pertama kita kelola dulu bagaimana pembelajaran, terus tujuan pembelajarannya juga, terus kearifan lokal tadi akan kita kombinasikan dengan media teknologi. Nah, seperti itu Bu Emma. Rencana saya Bu Emma. Wah, ya keren sekali Bu rencananya Bu. Jadi menganalisis materi dulu tadi ya, Iya. kemudian mengangkat tujuan, lalu memahami tujuan, kemudian kearifan lokal yang akan diangkat, lalu media Mm-mm. informasi apa yang akan digunakan. Iya, Wah, betul Bu kira-kira Emma. kapan Ibu akan memulai melakukannya nih? Iya, kalau sebenarnya rencana itu sudah ada ya Bu Emma ya, yang disebutkan oleh Bu Emma memancing saya, akhirnya saya keluar nih apa yang akan saya lakukan. Nah, kalau misal sudah ada ide seperti itu, paling tidak minggu ini sudah saya lakukan Bu Emma. Kebetulan kita juga sudah setengah perjalanan ya Bu Emma ya, proses pembelajaran kita. Jadi ketika saya menemukan ide seperti itu, ya secepatnya akan saya lakukan Bu Emma dalam minggu ini insya Allah Bu Emma. Oke, jadi Mm-mm. secepatnya dalam minggu ini ya. Ya. Oke. Nah, kemudian Ibu agar tujuan Ibu nanti bisa tercapai nih, Mm-mm. kira-kira pihak mana saja nih Bu yang bisa Mm-mm. membantu Ibu untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan rencana yang Ibu sebutkan tadi nih? Oke, yang bisa membantu saya yang jelas rekan sejawat ya Bu Emma ya. Khususnya itu Hmm. sesama komunitas kita yang ada di sekolah MGMP, kita ada MGMP di sekolah. Yang jelas Hmm. kita yang pertama mendiskusikan masalah materinya Bu Emma. Jadi murid Hmm. untuk memetakan kebutuhan mereka dulu. Kebutuhan murid itu kan Hmm. jangankan dalam satu sekolah, dalam satu kelas saja dengan jumlah 30 siswa berbagai macam kebutuhan dari murid Iya. masing-masing di kelas tadi Bu Emma. Lalu tokoh masyarakat setempat ya Bu Emma, karena ini tadi berhubungan dengan kearifan lokal tadi ya Bu Emma ya. Jadi rekan-rekan Iya. guru yang mengajar multimedia karena kita berhubungan dengan media teknologi tadi Bu Emma. Seperti itu Bu Emma. Oke, wah antusias sekali saya Bu. Pengen lihat nih progres Ibu ke depan dalam Iya. melaksanakan atau melakukan nih apa yang sudah Ibu Mm-mm. rencanakan tadi. Pasti harapannya benar-benar inovatif nanti pembelajaran yang akan Ibu hasilkan ya dari rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi. Iya. Nah, kapan Ibu kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk merefleksi hasil yang sudah Ibu kerjakan? Oke, jadi sebelum itu saya terima kasih dulu nih sama Bu Emma. Sebenarnya saya sudah memiliki solusi dan strategi, tapi saya bingung nih Bu Emma, mau memulai dari mana. Ya. Nah, jadi ketika sudah melakukan proses coaching seperti akhirnya, oh seperti ini. Jadi ternyata mudah Bu Emma, hanya dengan kearifan lokal kita gabungkan dengan media teknologi. Yang jelas ketika kita melakukan seperti itu, ya kita harus melibatkan orang ya Bu Emma ya, nggak mungkin kita sendiri akan Iya, melakukan itu. betul. Nah, jadi nanti insya Allah 2 minggu ya Bu Emma ya. Mudah-mudahan selama 2 minggu itu saya bisa melaksanakan strategi atau solusi yang sudah saya utarakan tadi. Seperti itu Bu Emma. Berarti Mm-mm. dalam 2 minggu lagi ya, berarti Ya, kita akan lihat progres dari apa yang sudah Bu Salis lakukan iya, ya. iya betul Bu Emma. Nah, berarti ini nggak bingung lagi ya Bu, Nggak sudah bingung jelas lagi. nih, sudah ada gambaran ya Iya, sudah lega, tentang sudah. langkah selanjutnya. Mm-mm. Saya bingung. Mm-mm. Saya nanti dipanggil lagi oleh kepala sekolah nih Bu Emma. Gimana Bu? Oh ternyata kalau setelah saya melakukan coaching bersama Bu Emma, oh ternyata saya sudah
mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan. Jadi lebih percaya diri, saya lebih lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan inovasi tadi, Bu Emma. Oke, Mm-mm. alhamdulillah Bu ya. Berarti sudah ada semangat Bu ya untuk Sudah. mengikuti lomba ya. Iya, betul Bu Emma. Jadi kalau dipanggil kepala sekolah nanti nggak gugup lagi, ya kan? Berarti Nggak sudah ribet ada lagi ya. persiapan apa yang harus kita lakukan. Kalau kalau awal kemarin kan bingung mau jawab apa, bingung seperti itu. Iya. Mm-mm. Oke, baiklah Bu Salis, terima kasih nih sudah mau berbagi dengan saya tentang Iya. masalah yang sedang Bu Salis hadapi. Saya yang harus terima kasih sama Bu Emma karena sudah menemukan solusi dari diri saya sendiri. Iya, senang sekali Bu Salis sudah menemukan solusi dari Mm-mm. permasalahan yang sedang Bu Salis hadapi ya. Iya. Oke Bu Salis, mungkin itu saja, itulah yang bisa kita obrolkan hari ini. Oke. Atau masih ada nih yang mau diobrolkan lagi? Iya, nanti ketika kan nanti 2 minggu ya Bu Emma, peningkatannya seperti apa? Kemungkinan dalam waktu 1 minggu ke depan saya menghubungi Bu Emma lagi ya, minta solusi apa nih kira-kira yang akan, siapa tahu saya lupa, terus saya ngerasa nggak percaya diri nanti ketika saya ngobrol dengan Bu Emma, mudah-mudahan Bu Emma bisa memberikan pemicu atau pertanyaan-pertanyaan apalah untuk yang saya lakukan ke depannya seperti itu. Oke, baiklah Bu Salis, berarti saya siap kapan saja kalau Bu Salis mau menghubungi, ingin ngobrol Iya. lagi ke depannya ya. Oke Bu Emma. Oke. Doakan Wah, berhasil sampai ya Bu jumpa Emma ya. Salis, 2 minggu lagi. Iya. Sukses ya Iya. perlombanya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah proses coaching Bu Emma sudah selesai nih ya Bu Emma ya. Setelah melakukan coaching tadi, kira-kira perasaan Bu Emma bagaimana? Senang sekali Bu Tri ya, karena bisa membantu teman saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Dan tadi Bu Salis sudah menemukan solusi yang dia harapkan dari permasalahannya sendiri, begitu Bu Tri. Iya, ya, kemudian gimana nih menurut Bu Emma, apakah tujuan dari yang Ibu Emma harapkan itu sudah tercapai belum kira-kira? Kalau dari coaching tadi secara garis besar sepertinya sudah ya Bu Tri ya, karena coaching saya tadi sudah, kalau menurut saya sudah sangat terbuka dalam menceritakan masalahnya. Dia sudah mengatakan keinginannya apa, yang menjadi kekhawatirannya apa, dan saya juga sudah bisa mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, yang mana tanggapan saya itu membuat coaching atau mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi secara garis besar kayaknya sudah Bu Tri. Oh iya begitu ya. Jadi ini berdasarkan pengamatan saya, ini sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan apa yang Ibu Emma rasakan, Ibu Emma sampaikan tadi ya Bu Emma ya. Nah, Bu Emma juga sudah menunjukkan kompetensi Bu Emma mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian nanti untuk lebih jelasnya sebagai bahan refleksi Bu Emma nanti menyusul akan saya berikan catatan-catatan kecil dari saya. Nanti saya kirim lewat WA aja nggak apa-apa Bu Emma ya? Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya nih sudah melakukan kegiatan observasi hari ini, bahkan ada catatan ya. Saya menantikan nih Bu catatan dari Bu Tri apa saja nanti. Iya, nah kemudian ini satu lagi, kemudian selanjutnya kira-kira apa yang ingin Bu Emma kembangkan ke depannya? Iya nih Bu, jadi dari proses coaching hari ini saya merasa bahwa saya masih harus terus mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya kemampuan kita dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sangat krusial Bu, dimana dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kalau menurut saya ini sangat krusial sekali, dan saya sebagai coach harus benar-benar punya kompetensi di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Bu Tri. Baiklah Bu Emma, sukses untuk kedepannya Bu Emma ya, dan tetap semangat
untuk selanjutnya demi kemajuan anak didik kita semua, Bu Emma. Oke, terima kasih banyak nih Bu Tri sudah mengganggu siang-siangnya hari ini. Semoga Ya, tidak kapok Bu ya. sama-sama dengan senang hati, nggak apa-apa, Bu Emma. Ini kita kan namanya sesama kawan, nggak apa-apa lah kita saling bantu selama kita masih bisa kan kayak gitu, sama-sama Bu Emma. Nggak apa-apa kok. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Tri. Sampai jumpa nih Ya, kapan-kapan kalau sama-sama. ada waktu luang lagi kita bisa saling ngobrol lagi Bu Tri ya. Terima kasih Ya, Bu boleh, Tri. boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Emma, Iya, Bu Salis gimana? gimana? Ganggu nggak Bu Emma? Oh, enggak kok, ini lagi libur di rumah. Kenapa, Bu? Oh ya, alhamdulillah. Maaf ya Bu Emma sebelumnya mengganggu. Ini ada yang mau saya sampaikan sebenarnya Bu Emma, mau minta bantu Bu Emma. Ini kan rencana kan kita mau melakukan coaching nih Bu Emma dengan coach saya ini ada permasalahan sedikit, jadi mau melakukan percakapan coaching dengan teman rekan sejawat saya. Kira-kira Bu Emma sempat nggak kalau jadi pengamat atau observer dari percakapan coaching kami nantinya Bu Emma? Oh, saya diminta jadi observer. Iya. Senang sekali Bu Salis untuk jadi observernya Bu Salis. Mm-mm. Kira-kira kapan nih Bu coachingnya akan dilaksanakan? Iya, ini kan lagi coach saya kan rekan sejawat saya jauh nih Bu Emma rumahnya. Jadi nggak bisa ketemuan langsung. Jadi kita online saja Bu Emma, kita santai saja. Bisa nggak Bu Emma? Online ya? Iya. Bisa Bu. Mm-mm. Dipastiin dulu harinya kira-kira hari apa Bu? Besok Bu Emma sempat besok sore sekitar jam 3 Bu Emma. Besok sore jam 3 ya? Mm-mm. Jam 3, ya ini bisa kayaknya Bu. Oh Ini ya ada ya. agenda besok sore. Alhamdulillah. Oke. Minta bantu Bu Emma ya. Oke, insya Allah bisa Bu Iya. Salis. Oke Jam Bu 3 Emma. sore besok ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Emma ya. Oke, Ya. sampai jumpa besok sore. Bu Iya. Salis. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mbak Emma. Waalaikumsalam Bu Salis. Iya, Selamat ketemu sore. lagi ya Bu Emma. Nggak sibuk ya Bu Emma ya? Alhamdulillah enggak nih Bu, lagi senggang juga di rumah. Iya, jadi gini Bu Emma, sesuai dengan percakapan kita kemarin, saya kan mau melakukan proses coaching ya Bu Emma ya. Jadi saya minta tolong sama Bu Emma untuk menjadi pengamat atau observer saya. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau kompetensi saya yang kurang ini Bu Emma. Oh gitu ya. Oke, saya ambil catatan dulu kalau gitu ya Bu. Iya. Biar nanti kita lihat apa saja yang perlu kita nilai. Iya Bu Emma. Oke Bu Salis, kira-kira apa nih yang perlu saya nilai nanti pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Iya, baik Bu Emma. Jadi untuk proses coaching nanti ada beberapa hal yang Ibu amati dan observer saya sebagai coach ya Bu Emma ya. Terutama dalam diri saya ini Bu Emma yang ingin saya kembangkan. Khususnya itu kalau dalam proses coaching itu kan kita menggali bagaimana sih cara penyelesaian masalah dari coach saya sendiri. Nah, saya ini mau mengembangkan diamati tuh kira-kira pertanyaan saya ke coach itu sudah berbobot atau belum Bu Emma. Dan yang paling penting itu gimana fokusnya saya mendengar atau menyimak permasalahan yang dihadapi oleh coach saya atau rekan kerja saya, seperti itu Bu Emma. Oke, jadi Bu Salis ingin nanti agar yang kita nilai antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Salis ajukan gitu ya Iya, kepada coach betul. Ibu. Kemudian fokusnya Bu Salis ketika mendengarkan cerita dari coach Ibu gitu ya. Iya, benar Bu Emma. Iya. Nah, Ibu sebagai coach kan ada beberapa kompetensi nih di dalam coaching. Ya. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang pengen Ibu
kuasai atau Ibu kembangkan dari kegiatan coaching nanti? Oh, iya, jadi nanti sejalan dengan proses coaching nanti, Bu Emma, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang akan saya tingkatkan seperti yang saya ungkapkan kepada Bu Emma tadi. Yang jelas, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kefokusan saya, Bu Emma, karena ketika kita fokus, ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, otomatis nanti rekan-rekan sejawat saya, coach saya itu akan lebih nyaman, akan lebih leluasa, akan lebih terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Dan kemudian nantinya coach saya juga ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, otomatis nanti penyelesaiannya ya dari coach saya sendiri, bukan dari saya, Bu Emma. Seperti itu, Bu Emma. Oke, jadi yang ingin Ibu Salis jadikan fokus di dalam kegiatan coaching nanti adalah bagaimana Bu Salis mampu nanti memicu agar coach Ibu bisa bercerita dengan leluasa, Iya, kemudian betul. menemukan sendiri gitu ya Iya, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. iya, betul, Bu Emma. Oke, nah jadi nanti apa nih kalau lebih spesifiknya, kira-kira fokus yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan coaching nanti yang harus saya observasi? Yang Iya, lebih apa ya, mungkin lebih fokusnya gitu. iya. Lebih fokusnya itu selaku Bu Emma sebagai observer saya, untuk ketika saya mengajukan pertanyaan tadi ya, Bu Emma ya. Tolong Bu Emma, tolong diamati ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coach saya. Bu Emma amati kira-kira pertanyaan saya itu sudah memicu seorang coach belum. Terus ketika saya berbicara dengan coach saya, kira-kira saya ini fokus nggak? Kadang-kadang kefokusan kita itu hilang, entah itu suara kebisingan, entah ada permasalahan lain. Nah, seperti itu, Bu Emma. Jadi fokusnya itu kita kedua, Bu Emma, tolong diobservasi coaching kita terutama tentang pertanyaan yang berbobot, dan fokus saya itu sudah fokus belum menyimak atau mendengar permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu, Bu Emma. Oke, nah berarti saya ulangi Bu ya, berarti yang ingin Ibu jadikan fokus di dalam observasi nanti adalah cara Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya, betul. kemudian bagaimana Ibu bisa fokus dalam mendengarkan atau menanggapi permasalahan yang dihadapi coaching ya, seperti itu Bu ya. Iya, ya, betul, Bu Emma. Oke, nah untuk mengetahui faktor ketercapaian dari apa yang Ibu ingin capai ini, kira-kira apa atau dari segi mana hal itu bisa terlihat Bu, atau bagaimana nanti saya bisa melihat kalau apa yang ingin Ibu capai itu sudah tercapai atau belum, seperti itu. Iya, sesuai dengan pembicaraan kita, ini kan kita ada dua ya, Bu Emma, fokusnya, indikatornya itu ada pertanyaan yang berbobot dan bagaimana fokusnya saya. Ketercapaian kalau seandainya saya sudah melakukan pertanyaan berbobot dan fokus, otomatis nanti rekan sejawat saya, coach saya itu akan lebih nyaman, Bu Emma, akan lebih fokus juga, akan lebih terbuka, akan lebih care untuk menceritakan permasalahannya. Karena kalau seorang coach menceritakan permasalahannya setengah, otomatis solusi juga tidak ada. Jadi ketercapaian itu kalau misal saya mengajukan pertanyaan berbobot, berarti coach saya itu terpancing untuk mengungkapkan suatu permasalahannya. Kalaupun saya fokus kepada coach saya, berarti coach saya akan lebih care, akan lebih nyaman berkomunikasi dengan saya. Seperti itu, Bu Emma. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, indikator dari ketercapaian yang Ibu inginkan adalah yang pertama coach merasa nyaman bercerita, Bu ya. Betul, Bu Emma. Kemudian Ibu dengan pertanyaan Ibu bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, betul, Bu Emma. Iya, betul, Bu Emma. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses coachingnya? Iya, ini kan sore. Kalau besok sore lagi nih, Bu Emma. Gimana kira-kira, Bu Emma? Atau bisa dimajukan lagi jamnya? Kalau besok sore, kayaknya masih sama sih, masih senggang juga. Masih senggang ya. Iya. Libur ya, jadi insya Allah masih libur. Bisa Bu, insya Allah besok sore. Iya, tapi kita melalui Zoom seperti ini juga ya, Bu Emma ya, karena coach saya, rekan saya itu rumahnya jauh, jadi nggak bisa langsung tatap muka gitu, Bu Emma. Nggak apa-apa, Bu Emma ya. Oh iya. Iya. Nggak ada masalah Bu, insya Allah
komunikasinya lancar kayaknya Ya. kalau di sini. Ya, alhamdulillah, moga dilancarkan Bu Oke, Emma baik. ya. Sampai jumpa. Iya Bu Iya, Emma. nanti sampai jumpa besok sore, Bu ya. Iya, terima kasih banyak loh Bu Emma. Salih. Iya. Oke, Iya, ya. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Salis. Waalaikumsalam Bu Tri. Ayo duduk Bu Tri. Duduk. Kita kan online ya ini ya. Silakan Bu Tri. Gimana ini Bu Tri? Ya, alhamdulillah Bu Salis ini sebelumnya mohon maaf ini mungkin nanti keluar masuk tapi abaikan saja lah, nggak apa-apa karena kondisi pengaruh sinyal kurang bagus Bu Salis ya, nggak apa-apa nanti Iya, kan nggak apa-apa. masuk Nggak lagi apa-apa. gitu kan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ya Bu Tri ya. Ya, amin. Ya. Oh ya Bu Tri, ini perkenalkan pengamat kita kan akan melakukan coaching ya Bu Tri ya. Iya, iya. Jadi selain kita berdua nanti ada Bu Emma sebagai observer. Bu Emma ini saya minta bantu untuk mengamati percakapan kita Bu Tri. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi kekurangan saya sebagai coach nantinya. Jadi ketika kita melakukan coaching, berarti kita sudah tahu oh ini kekurangannya, insya Allah nanti bisa kita tingkatkan. Ini perkenalkan Bu Tri, Bu Emma, Bu Tri. Ya, salam kenal Bu Emma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tri, salam kenal kembali. Iya, senang bisa ketemu dengan Bu Emma. Oke, nggak apa-apa nih Bu ya, saya ikut nimbrung. Ya, nggak kegiatan apa-apa. hari ini. Malah lebih enak Oke. kita bertiga ada kawannya agak ramai daripada berdua Bu Salis ya. Iya. Oke. Oke Bu Tri, bisa kita mulai Bu Tri? Iya ya, bisa, boleh. Bisa kita mulai ya Bu Emma ya. Ya, silahkan Bu Salis dan Bu Tri. Jadi Bu Tri gini, kemarin sempat ketemu nih Bu Tri di jalan. Iya. Sempat lihat juga kayaknya ada sesuatu yang mau Bu Tri bicarakan. Kira-kira apa nih Bu Tri? Apa ya? Sebenarnya ada masalah sedikit nih Bu Salis ya. Saya nih ada masalah, jadi pengen bercerita dengan Bu Salis biar kedepannya mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu Bu Salis. Oh gitu. Oke, jadi di sini kita sama-sama belajar lah Bu ya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan coaching ini, apalagi ada pengamat kita Bu Emma, mudah-mudahan permasalahan Bu Tri itu bisa diselesaikan dengan baik ya Bu Tri Amin. ya. Ya, mudah-mudahan. Gimana Bu ya ceritanya, seperti apa permasalahan yang dihadapi? Begini Bu Salis, akhir-akhir ini saya tuh memperhatikan murid-murid saya tuh pada saat jam pelajaran tuh kurang semangat dalam belajar, kemudian kurang berantusias, semangat murid itu juga berkurang, kemudian hal itu bisa saya ketahui ketika di dalam kelas tuh anak-anak banyak yang melamun, ada yang tiduran, bahkan ada yang main HP. Nah, lalu ketika saya memberikan tugas, yang mengumpulkan tugas itu hanya 60%. Nah, kira-kira seperti itu masalah saya, Bu Salis. Oh, berarti permasalahan yang Ibu hadapi ini kurangnya antusias ya Bu ya? Iya. Antusias dan semangat murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Betul seperti itu Bu? Iya, betul sekali Bu Salis. Nah, setelah Ibu Tri mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, kira-kira penyebabnya apa Ibu Tri? Siswa itu bisa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam pelajaran Ibu Tri. Penyebabnya apa Ibu Tri? Ini Bu, kalau saya ingat-ingat ini ya, pertama mereka itu tidak menyukai mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mereka itu menganggap mata pelajaran bahasa Indonesia itu mudah dan tidak terlalu penting, sehingga mereka tuh sedikit menyepelekan, seperti itulah kira-kira kan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya membosankan bagi murid-murid saya, terlihat monoton kayak itu kan. Terus saya juga sering menggunakan metode ceramah kan, dan saya juga selalu memanipulasi kelas, seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
saya ini tidak memperhatikan kebersihan kelas terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran berlangsung, sehingga murid itu menjadi kurang berkonsentrasi saat belajar dan kurang nyaman. Nah, kira-kira ada 3 permasalahan itu yang sedang saya hadapi, Bu Salis. Oke, sudah luar biasa ya Bu Tri, sudah bisa mengidentifikasi sendiri ya permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tri itu apa ya. Jadi intinya di sini ternyata murid-murid Ibu tidak antusias dan semangat itu dalam pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Bukan kalau pelajaran lain kita nggak tahu ya Bu Tri ya. Mungkin Ibu bisa mengidentifikasi pelajaran Ibu sendiri, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Ada 3. Yang pertama tadi tentang kebersihan kelas, Bu. Iya, kebersihan kelas, kemudian Kebersihan kelas. antusias kurang, terus kemudian kurang semangat belajar dan tidak menyukai Iya. pelajaran yang saya ampu. Iya, jadi setelah Ibu Tri mengidentifikasi, saya yakin nih Ibu Tri bisa mengatasi masalah. Karena ketika kita tahu permasalahan kita sendiri, ya otomatis nanti kita tahu solusi apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi sebelum itu Bu Tri, saya mau bertanya, Ibu Tri pernah mengikuti pelatihan-pelatihan nggak tentang pembuatan media pembelajaran, bagaimana pembelajaran inovatif atau kreatif seperti itu Bu Tri? Apakah Ibu Tri pernah mengikuti seperti itu Bu Tri? Iya, Bu Salis, saya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Di antaranya, saya pernah mengikuti pelatihan secara daring, workshop nasional, guru inovatif, Indonesia yang bertema Merdeka Belajar, dan saya juga sekarang sedang melaksanakan program guru penggerak, Bu Salis. Nah, keren itu Bu Tri. Ya, sudah banyak sekali yang Ibu Tri ikuti pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Nah, jadi tentang workshop nasional, tentang pembuatan media pembelajaran inovatif, kreatif, seperti itu ya Bu Tri. Apalagi sekarang Bu Tri sedang mengikuti program guru penggerak. Betul. Iya, luar biasa Bu Tri, tetap semangat ya Bu Tri ya. Insya Allah semangat. Jadi kira-kira Bu Tri untuk mengikuti pelatihan itu, Bu Tri kan sudah mengikuti pelatihan itu, apa yang Bu Tri sudah dapatkan dari pelatihan itu Bu Tri? Yang saya ingat Bu Salis ya, menjadi guru yang inovatif itu adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, menjadi guru inovatif diantaranya guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian guru tersebut dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Nah, kira-kira seperti itu Bu Salis. Nah, itu dari hasil workshop yang Bu Tri ikuti, itu kan nantinya bisa menjadi salah satu teladan yang harus Ibu ikuti, yang harus Ibu terapkan, yang harus Ibu implementasikan, bagaimana cara mengatasi kurang semangat atau antusiasnya belajar siswa tadi, ya Ibu Tri ya. Jadi Bu Tri, kreatif itu kan artinya Ibu bisa membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu Tri ya. Iya, betul sekali Bu Salis. Jadi kira-kira murid ke dalam skala nih Bu Tri, skala 1 sampai 10, kira-kira siswa atau murid Ibu tuh berada di skala berapa? Kira-kira kalau dalam rentang 1 sampai 10 itu Bu Salis ya, antusias atau semangat murid saya itu dalam pembelajaran yang saya ampu berada pada skala 6 Bu Salis. Oh, berarti masih di tengah-tengah ya Bu Tri ya? Iya, benar. Sebenarnya anak ini punya kemampuan ya Bu Tri, tetapi kurang antusias dan bersemangat ya Bu Tri ya, sepertinya siswa ini. Iya. Nah, dari hasil Ibu Tri tadi ya, Bu Tri sudah mengikuti workshop dan segala macamnya. Kira-kira yang disebutkan Ibu Tri tadi, apa sih menjadi hambatan bagi Ibu Tri? Ibu Tri kan sudah melakukan pelatihan-pelatihan, apalagi sekarang lagi mengikuti program guru penggerak. Apa sih penyebab siswa itu bisa tidak antusias, itu seperti apa? Mungkin ini Bu Salis ya, karena kelas yang bermasalah ini terletak di jam pembelajaran terakhir pada saat saya mengajar ini Bu Salis. Nah, di mana
kondisi murid-murid itu kan karena udah siang kan ngantuk seperti itu kan. Betul, betul. Jadi jenuh, kemudian lelah juga mungkin anak-anak itu kan. Terus yang terakhir ditambah juga kondisi kelas itu yang kurang bersih. Jadi harusnya sebelum pembelajaran dimulai itu saya mengkondisikan kelas terlebih dahulu, mengajak anak-anak untuk membersihkan kelas. Jadi biar tidak ada sampah lagi sehingga anak-anak tuh menjadi nyaman pada saat belajar dan minatnya itu tidak menjadi rendah seperti itu Bu Salis. Oh iya, jadi Ibu sudah mengidentifikasi penyebabnya Bu Tri ya. Jadi yang pertama di jam siang ya, siswa itu banyak yang lelah, ngantuk ya. Terus ada lagi, apalagi di permasalahan di dalam kelas banyak sampah. Nah itu kan Ibu sudah banyak ngedit nih, Bu Tri. Iya. Iya, sinyal ya Bu Tri ya. Iya benar Bu Salis, ini harap maklum lah namanya daerah pedalaman kan. Iya. Kita ulang ya Bu Tri ya. Iya boleh. Iya. Nah jadi kan tadi sudah ada 3 identifikasi nih yang sudah Ibu Tri permasalahan yang sudah Ibu hadapi ya, ada 3. Yang pertama tadi di jam rawan, di jam siang siswa banyak lelah, banyak ngantuk, apalagi ditambah dengan suasana kelas yang banyak sampah atau kurang bersih. Nah, Bu Tri pasti ketika Bu Tri mengidentifikasi hal tersebut, permasalahan tersebut, pasti ini ada solusi yang akan Ibu Tri lakukan. Kira-kira apa Bu solusinya? Menurut saya nih Bu Salis ya, saya akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan pada saat pelatihan guru inovatif Bu. Karena proses pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid. Jadi saya akan membuat media pembelajaran yang kreatif dan mengasihkan untuk murid-murid saya. Nah, saya juga akan meminta bantuan pada guru BK untuk memberikan binaan atau motivasi kepada murid saya. Lalu saya juga akan melibatkan orang tua dengan menghubungi melalui grup WA Mapel saya, Bu Salis, untuk memantau perkembangan murid-murid saya selama ada di rumah. Nah, kemudian selain guru BK atau wali murid, saya pastinya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang berada di lingkungan sekolah tempat saya mengajar, Bu Salis. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Tri ya. Cukup keren Bu Tri solusi yang diberikan. Ada 3 permasalahan dan ada 3 juga kayaknya solusi yang Ibu Tri lakukan nantinya. Yang pertama itu ada menghubungi kerjasama dengan guru BK, terus pembelajaran itu tetap berpusat kepada murid, apalagi nanti ditambah dengan media pembelajaran inovatif dan kreatif. Dan satu lagi itu sangat diperlukan menghubungi kerjasama dengan orang tua ya Bu Tri, karena siswa ini tidak hanya belajar di sekolah, tetapi justru orang tua itu harus berperan aktif. Makanya ketika siswa berada di rumah, ya orang tua, berarti ketika siswa berada di sekolah, berarti tanggung jawab kita. Itu luar biasa Bu Tri, solusi yang Bu Tri berikan. Jadi dari solusi... Nah, harapan saya nih Bu Salis tidak muluk-muluk. Jadi saya pengennya di angka 9, skala 9 Bu Salis. Oh, wow, luar biasa ya Bu Tri ya, dari solusi yang sudah Ibu Tri lakukan, yang awalnya di skala 6, sekarang sudah nanti akan berada di skala 9 ya Bu Tri ya. Peningkatan yang signifikan ya Bu Tri ya. Semoga nanti bisa terlaksana di angka 9 skalanya Bu Tri ya. Ya, amin. Oke, jadi setelah skala tadi Bu Tri dari 6 ke 9 mau ke angka 9 skalanya, kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu Tri lakukan? Jadi strategi yang akan saya terapkan ini yang pertama yaitu sebelum proses pembelajaran dimulai, saya akan menertibkan kondisi kelas saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengecek kehadiran murid-murid saya dan tidak lupa saya mengecek sampah-sampah yang berserakan itu untuk dibersihkan, dipunguti terlebih dahulu sebelum belajar Bu Salis, sehingga murid-murid saya pada saat proses pembelajaran akan merasa nyaman dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan hati yang senang. Nah, lalu saya akan mengadakan ice breaking juga Bu Salis supaya untuk membangkitkan
semangat murid-murid saya, kayak itu kan. Nah, kemudian saya akan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode yang lebih bervariatif, Bu Salis. Pembelajaran pun tidak akan selalu saya lakukan di dalam kelas. Jadi sesekali saya akan melakukan di luar ruangan atau di luar kelas. Jadi anak-anak tidak merasa bosan atau jenuh. Nah, selain itu saya juga membangun kerjasama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, seperti komunitas pelajaran bahasa Indonesia kan. Nah, dengan berkolaborasi ini harapan saya bisa mendapat saran maupun kritikan dan bisa saling bertukar ide-ide kreatif sehingga bisa dikolaborasikan. Nah, selain itu saya harus menjelaskan kepada murid-murid saya bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Jadi jangan disepelekan kan. Ya boleh mungkin kemungkinan tidak suka seperti itu dengan pelajaran Indonesia, tapi setidaknya namanya belajar kan, semua ilmu tuh harus kita pelajari, seperti itu Bu Salis. Iya, betul. Wah, jadi strateginya banyak sekali ya yang Ibu lakukan. Tadi solusi yang sudah Ibu berikan itu keren sekali, ditambah dengan strategi yang akan Ibu lakukan juga luar biasa. Jadi untuk ice breaking ya Bu ya, di awal pembelajaran memang perlu sih kita melakukan ice breaking karena untuk menyemangati siswa juga. Terus Ibu Tri juga melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas. Selain itu juga Ibu Tri akan bekerja sama dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah, khususnya komunitas guru bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bu Tri ya. Iya, Biasa betul. Bu Tri yang Ibu Tri lakukan, strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya. Jadi, halo Bu Tri. Iya. Halo. Jadi Bu Tri, solusi yang sudah Ibu Tri lakukan tadi sudah sangat luar biasa. Jadi kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan tadi butuh waktu berapa lama? Atau kapan nih Bu Tri mau melakukan strategi-strategi tadi? Untuk saat ini saya akan mencoba dalam kurun waktu 2 minggu dulu Bu Salis. Jika strategi ini berhasil, saya tidak hanya menggunakan strategi ini di kelas saja maksudnya kan. Saya juga akan menerapkan pada semua kelas yang saya ampu Bu Salis. Oke, berarti dalam jangka waktu 2 minggu ya Bu ya akan Ibu lakukan ya. Nah, jadi dalam waktu 2 minggu ini Bu Tri, kira-kira siapa sih yang mau Ibu Tri libatkan dari strategi yang Ibu Tri sudah utarakan tadi? Siapa saja yang terlibat Bu Tri? Tentunya yang pertama dari diri saya sendiri Bu Salis ya, selaku guru bahasa Indonesia, kemudian guru BK, tidak lupa juga orang tua murid yaitu. Oh iya, sesuai dengan solusi dan strategi yang Ibu utarakan tadi Ibu ya. Iya, Mudah-mudahan berhasil Ibu ya. Iya Bu. Sekali soalnya strategi dan solusi yang Ibu Tri lakukan tadi. Oke Bu Tri, jadi kita sudah tahu nih permasalahan dari Bu Tri, sudah tahu solusinya juga Bu Tri sudah ungkapkan juga, strategi juga seperti itu ya. Jadi setelah Bu Tri mengungkapkan semuanya nih, gimana nih perasaan Bu Tri? Alhamdulillah perasaan saya lega, senang kayak itu Bu Salis, karena sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Nah, mudah-mudahan masalah saya bisa segera teratasi dan murid-murid saya bisa bersemangat dan berantusias dalam pelajaran saya Bu Salis. Dan saya juga berharap bisa menjadi sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Iya. Oke Bu Tri, luar biasa. Alhamdulillah Bu Tri ya. Jadi saya tunggu nih Bu Tri untuk strategi dan solusi yang sudah Ibu yang akan Ibu lakukan itu 2 minggu ke depan. Nanti kita bisa calling ya Bu Tri, bisa kita rapat Iya, juga, boleh. juga ya. Saya mau lihat nih Bu Tri gimana berhasil apa enggak. Tapi saya yakin kok berhasil dan mudah-mudahan Bu Tri juga bisa menjadi guru yang diidolakan dan dirindukan oleh siswa Ibu Tri sendiri. Amin. Alhamdulillah Bu Tri, coaching sudah selesai ya kita lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Tri ya. Iya, amin. Saya terima kasih juga loh Bu Salis sudah
Bu Salis mau mendengarkan permasalahan Iya, saya yang sama-sama. sekian banyak ini, kemudian akhirnya saya juga bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak Bu Iya. Salis. Iya, sama-sama Bu Tri. Ketemu lagi nanti Bu Tri ya. Iya, Assalamualaikum Bu Tri. waalaikumsalam. Ya, gimana setelah melakukan proses coaching tadi? Iya, lega juga ya Bu Emma, apalagi tadi coach saya sudah mengatakan kalau permasalahan yang dihadapi sudah ditemukan solusi atau strateginya. Terus saya rasa tadi juga sudah berjalan dengan baik ya Bu Emma ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus yang kedua Ya. saya fokus untuk mendengar atau menyimak coach saya sehingga dia lebih leluasa, lebih terbuka dan lebih nyaman untuk mengungkapkan permasalahannya. Seperti itu, Bu Emma. Oke, nah betul Bu ya. Jadi hasil pengamatan saya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi menurut saya Ibu sudah mencapai kompetensi yang ingin Ibu dapatkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian fokus terhadap permasalahan coaching, sampai akhirnya coachingnya berhasil menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, Nah, untuk ke betul. depan kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nih Bu, yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi? Iya, kompetensinya yang pertama saya ingin tadi sudah fokus ya Bu Emma, tapi ingin lebih fokus lagi. Kadang-kadang kan ketika kita berbicara melakukan percakapan itu ada sih sesuatu di tengah-tengah percakapan, akhirnya kita ingat ini, akhirnya kita nggak fokus dengan apa yang diutarakan oleh coach. Itu berarti saya ingin lebih fokus lagi. Terus yang kedua menjalin kemitraan ya Bu Emma, supaya antara saya dengan coach itu lebih nyaman, nggak ada rasa oh saya seorang coach dan ini seorang coaching, nggak ada rasa seperti kita sama-sama berteman sehingga kita sama-sama nyaman. Jadi lebih fokus. Baik, jadi untuk kompetensi lanjutan yang akan Ibu lebih tingkatkan lagi adalah fokus tadi Bu ya, berarti fokus, kemudian kemitraan, kedekatan dengan coaching ya, karena dengan harapan bisa membuat coaching bisa menjadi lebih nyaman. Nah, oke, baiklah Bu. Saya rasa cukup Bu, sudah cukup bagus, sudah bagus kompetensi yang Ibu ingin dapatkan sudah tercapai. Hebat sekali proses coachingnya tadi. Saya juga ikut belajar dan sangat menikmati alur yang terjadi. Nanti Ya. hasil catatan saya lengkapnya akan saya berikan ke Ibu setelah saya rapikan Bu ya. Oke. Terima kasih loh Bu Emma Terima sudah kasih banyak jadi Bu Sali sudah melibatkan saya. sudah jadi partner saya mengamati proses coaching ini ya Bu Emma ya. Terima kasih banget Bu Emma. Oke. Saya tunggu Iya, ini Bu Emma sama-sama Bu catatan Sali. detailnya ya. Oh iya, baik Bu. Akan saya segera kirimkan ke Ibu. Sekali lagi selamat coachingnya berjalan dengan baik Bu ya. Terima kasih Bu Salis. Saya Sama-sama Bu pamit Emma. nih ya kayaknya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tri, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu Salis, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tri. Ketemu lagi nih Bu Tri. Iya, ketemu lagi kita. Iya. Gimana kabarnya Bu Salis? Alhamdulillah baik. Bu Tri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga kabar aku nih. Nah, alhamdulillah Bu Salis juga sehat juga ya. Kebetulan udah puasa kita nih ya. Iya, selamat menunaikan ibadah puasa ya Bu Tri ya. Allah bantu Bu Tri. Iya, sebelumnya Iya. maaf ini Bu Salis kalau ganggu jam istirahatnya ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh Tenang iya. saja, lagi waktu luang belum masak-masak ini Bu Tri. Alhamdulillah kalau masih Iya. ada waktu untuk saya Bu Salis ya. Ini sebenarnya saya ini kan ada tugas dari apa namanya
program guru penggerak Bu Salis yang saya jalani sekarang kan. Nah, Hmm, itu tugasnya itu berupa praktek coaching iya. Bu Salis. Jadi dan kebetulan juga ini ada kawan saya yang sedang ada masalah. Jadi di situ nanti saya kan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya. Di sini saya eh, ingin minta bantuan Bu Salis untuk menjadi observer saya, Bu Salis, kira-kira Oh, gimana gitu kan? iya. Jadi yang ingin Bu Tri ceritakan itu tentang proses coaching ya Bu Tri ya. Iya, Proses coaching. Jadi Bu Tri di sini meminta saya untuk menjadi observer Bu Tri ketika sedang melakukan coaching tadi. Seperti benar. itu ya Bu Tri ya. Jadi permasalahan Bu Tri ini berarti Bu Tri sekarang lagi mengikuti program guru penggerak. Iya. Ya, Bu Tri ya. Oke. Nah, jadi ketika Ibu Tri sudah meminta bantuan nih sama saya menjadi observer, kira-kira apa nih yang mau saya amati Bu Tri dari percakapan coaching tadi? Apa ya? Kira-kira kalau yang pertama ini sepertinya pada proses coaching nanti eh, saya mau diminta diamati dalam segi kemampuan saya proses coaching nanti. Kan pada pelaksanaan coaching itu ada alur yang namanya alur tirta kan Bu Salis ya. Jadi Iya. nah, jadi di situ nanti saya ingin Bu Salis mengamati kemampuan saya itu dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua kalinya itu masalah Oke, Bu Tri. menyangkut kefokusan saya dalam proses coaching terhadap kuci saya, Bu Salis. Kira-kira saya ini sudah fokus belum dengan bisa menanggapi atau tidak dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya tadi. Nah, seperti itu kira-kira Bu Salis. Oh iya, jadi nanti yang mau saya amati, yang mau saya observer dari percakapan coaching tadi, saya ini melihat ini ya, melihat apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Iya, Karena alur tirta kita tahu itu ada tujuan ya, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab juga. Dan iya. selain itu juga Bu, ini nanti pada proses coaching saya mengamati juga tentang bagaimana fokusnya Bu Tri dalam mendengar atau menyimak rekan coaching Bu Tri nanti ketika melakukan proses coaching. Nah, seperti itu Bu Tri ya. Iya, benar sekali Bu Salis karena saya merasa masih bingung dalam pelaksanaan proses coaching ini, Bu Salis. Kadang dalam alur tirta ini. Nah, dan kemarin waktu praktek coaching itu saya merasa belum fokus juga dalam posisi saya sebagai coach kayak itu, Bu Salis. Oke, ini sudah saya catat ya Bu Tri ya, apa yang harus saya amati dalam proses coaching nanti. Saya ulangi berarti ada 2 tentang alur tirta dan tentang kefokusan Bu Tri sendiri sebagai seorang coach gitu ya. Jadi Ya. setelah nanti ketika proses coaching itu sudah berjalan, kira-kira indikator keberhasilan apa yang Ibu Tri harapkan? Saya berharap ini Bu Salis bisa menjadi seorang coach yang dapat menjalankan proses coaching melalui alur tirta yang sesuai berurutan seperti itu kan, dan kemudian bisa fokus dalam pelaksanaan coaching sehingga saya dapat membantu rekan-rekan saya dalam menyelesaikan masalah dengan mencari solusinya sendiri tanpa saya harus menunjukkan solusinya seperti ini, seperti itu Bu Salis. Oke, jadi dari 2 yang harus saya amati tadi ya Bu Tri, ketika proses coaching itu dilakukan, 2 yang harus saya nilai tadi kira-kira bakal berhasil pasti ya Bu Tri ya. Nah, dari keberhasilan tadi, dari 2 proses tadi kira-kira dari segi mana yang Bu Tri bisa nilai kalau 2 kompetensi tadi bisa tercapai Bu Tri? Jadi dari 2 kompetensi tadi harapan saya kan ke depannya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, dengan tujuan saya apa, seperti itu Bu Salis. Kira-kira ya untuk mengembangkan lebih biar potensi saya ini lebih maju lagi daripada praktek coaching yang kemarin, seperti itu Bu Salis.
Iya, jadi yang dari alur cerita dan fokus tadi nanti ke depannya Bu Tri juga sudah lebih baik lagi untuk melakukan proses coaching tadi ya Bu Tri, dan coach juga seorang rekan sejawat Bu Tri juga nanti mungkin dengan Bu Tri menjadi coach dia akan lebih terbuka, lebih nyaman ya Bu Tri untuk Iya, melakukan benar. menceritakan permasalahannya tadi ya Bu Tri. Oke Bu Tri, saya siap Bu Tri untuk mengamati nanti proses coachingnya Bu Tri. Kira-kira kapan nih Bu Tri akan dilaksanakan coachingnya? Jika Bu Salis tidak keberatan dan tidak ada acara lain, ini planningnya besok Bu Salis, kira-kira bisanya besok jam berapa ya? Besok gimana kalau habis zuhur aja Bu Tri? Habis zuhur ya, jadi udah santai habis sholat zuhur gitu Bu Salis ya. Atau kalau enggak jam Iya, 11-an aja Bu Salis. betul. Karena kan posisi lagi puasa nih Bu Salis. Kalau habis zuhur siang itu takutnya ngantuk. Jadi kita nggak fokus, nggak konsentrasi Bu Salis. Gimana kalau jam 11 Bu Salis? Oh gitu. Oke siap. Iya pokoknya saya siap terus, jangan saja ini Bu Tri pas sahur ya. Nggak bisa nanti bisa coaching. Iya, enggak Bu Salis, besok aja kalau memang bisa jam 11, Oke, jam aja. 11 ya Bu Tri ya. Ya, alhamdulillah kalau Bu Salis bisa. Terima kasih banyak loh Bu Salis sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi partner saya untuk mengobserver saya, seperti itu Bu Salis. Iya, oke siap Bu Tri. Saya tunggu nanti besok kabarin saya lagi ya Bu Tri. Siapa tahu nanti saya lupa nih. Oh Nanti iya kita siap. saling Iya, besok saya ini telepon ulang aja Bu Salis ya, biar Iya. tidak lupa, kita saling mengingatkan saja. Oke, kalau Iya, begitu oke. terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu besok Bu Salis ya. Iya, oke Bu Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Emma, Bu Salis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih Bu Emma ya, ini ada Bu Salis ini di sini. Nanti saya minta bantuan Bu Salis untuk mengobserver saya di sini. Jadi tidak apa-apa ya Bu Emma ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Salam kenal Bu Salis. Iya, sama-sama Bu Emma. Iya, jadi bisa kita mulai ya Bu Salis ya. Kita melakukan Ya, oke, silakan. coaching Silakan. sama Bu Emma ya. Iya. Ya, Kita mulai Bu Emma ya. Oke, Bu Tri, boleh. Gimana Bu Emma kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bu Tri. Bu Tri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat siang ini. Kemarin nih dengan chat saya kayaknya Bu Emma ya. Kira-kira apa sih yang mau dibicarakan? Penasaran saya. Iya Bu. Iya nih Bu, sebenarnya saya juga bingung nih mau ceritanya dari mana. Takut mengganggu waktu Ibu juga nih. Oh, nggak apa-apa kok Bu Emma. Kebetulan saya lagi senggang ini, lagi nggak banyak kegiatan, cerita aja, nggak apa-apa. Gimana nih ceritanya? Jadi gini Bu Tri, ada murid saya di sekolah. Dia itu sudah nggak masuk 2 minggu berturut-turut Bu. Padahal dia kan sudah kelas 6 SD nih, udah kelas 6 ya, sudah kelas terakhir. Yang sebentar lagi mau ujian dan sebentar lagi insya Allah akan lulus. Nah, tapi dia sudah nggak masuk 2 minggu, saya takut nanti dia ketinggalan materi, begitu Bu. Dan juga kalau misalkan dia terlalu lama saya kasih izin, takutnya nanti di kelas ada kecemburuan sosial, begitu Bu, ini teman-temannya. Siswa saya yang ini, murid saya yang ini boleh 2 minggu ke sekolah, kan nilainya dan sesuai kesepakatan juga cuma kalau sekolah kami itu cuma 3 hari Bu. Jadi saya bingung gimana ya kira-kira ini. Wah, agak serius juga nih kayaknya masalah Bu Emma ya.
Jika boleh tahu nih, tadi kan Bu Emma cerita 2 minggu anak itu nggak ke sekolah ya. Nah, itu keterangannya izin Mm. atau gimana? Atau apa? Ada izin nggak sama Bu Emma? Ada Bu, dia sebenarnya izin, tapi kan sesuai dengan kesepakatan di kelas dan sekolah bahwa izin itu kan hanya berlaku 3 hari Bu. Nah, Mm-mm. tapi karena ini sudah lebih dari 3 hari, dia izin lagi. Setelah 3 hari izin lagi. Kemudian setelah itu dia membuat surat izin lagi seperti itu Bu. Nah, padahal kan kesepakatan jelas kalau di sekolah itu hanya boleh 3 hari izin. Nah, Mm-mm. setelah kupikir-pikir juga, ya sudahlah mungkin sampai 1 minggu kan izinnya. Ternyata setelah 1 minggu masih nggak berangkat juga sekolah Bu, masih izin lagi. Nah sampai akhirnya ternyata 2 minggu ini dia nggak sekolah Bu, 2 minggu ini alasannya izin. Oh, kayak itu ya ceritanya. Jadi anak ini udah Mm-mm. full 2 minggu ceritanya nggak sekolah ya Bu Emma ya. Jadi hanya dengan alasan Iya Bu. izin gitu aja ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu, Mm-mm. kok sampai 2 minggu itu izinnya, itu keterangannya izin apa? Apa sakit atau gimana ini Bu Emma? Alasannya sih simple aja Bu, katanya dia ikut orang tuanya ke Palembang. Saya tuh kesel aja Bu, kok sampai 2 minggu begitu kan, masa sekolah sampai 2 minggu alasannya ikut orang tua ke Palembang. Kalau misalkan sakit kan masih bisa ya Bu ya, kita maklumi sakit. Nah ini orang tuanya ke Palembang, itu nggak jelas alasan ibu ke Palembangnya itu kenapa begitu. Oh, alasannya nggak jelas ya Bu Emma ya, kenapa izinnya Iya. tadi. Kalau sakit kan kita ya yang pasti kita beri ini ya, apa namanya, eh, nggak keberatan Dokumen. kita walaupun karena Iya. memang kalau sakit itu kan nggak ada yang minta, itu Iya. namanya musibah taruhlah itu ya. Nah, Bu. dengan keadaan itu Bu Emma sudah berusaha untuk cari tahu belum? Itu penyebabnya apa gitu kan, alasannya apa, kok sampai kayak itu kan? Nah, saya sih karena murid saya sama orang tuanya sedang ke Palembang, jadi saya nggak bisa ketemu langsung dengan orang tuanya, Bu ya. Jadi saya baru tanya-tanya saja sih, Bu. Sebatas tanya-tanya ke teman-temannya yang dekat dengan siswa saya, murid saya tadi, kemudian yang juga dekat rumahnya. Saya tanya-tanya memang baru ke teman-temannya saja. Reni nama murid saya tadi Bu ya. Oh Reni iya iya. kemana kok nggak masuk? Kok nggak masuk sudah 2 minggu begitu. Nah terus kata teman-temannya sih memang masih di Palembang Bu. Nah terus saya kan ada berteman nih dengan salah satu media sosial orang tuanya. Iya. Nah saya lihat di situ orang tuanya memposting salah satu foto di mana mereka sedang sama-sama kumpul keluarga. Kayaknya sih memang lagi ada kondangan begitu Bu, kayaknya sih lagi ada kondangan, ada kumpul-kumpul keluarga. Nah cuman saya itu heran aja loh Bu, kok bisa sih bisa mengorbankan sekolah anak cuman kondangan di Palembang, apalagi ini kan dari Palembang ke sini kan nggak terlalu jauh Bu. Iya Kalau benar. misalkan kalau misalkan jauh ke luar pulau mungkin oke lah, mungkin bisa ya Bu ya sampai selama itu. Nah tapi ini cuma di Palembang kok bisa sampai 2 minggu izinnya begitu Bu. Jadi saya di sini tuh aku jadi gemes, marah gitu terutama sama orang tuanya sih, karena juga memikirkan sekolah anaknya begitu, mengorbankan sekolah anaknya begitu Bu Tri. Gitu ya. Jadi saya mendengar cerita Bu Emma ini merasa gemes juga ada, prihatin juga ada ya, karena anaknya kok seperti itu. Tapi dengan seperti itu, setidaknya Bu Emma kan sudah tahu ini ya, eh, inti masalah dari si Ren itu penyebabnya nggak sekolah tuh karena apa selama sampai 2 minggu gitu ya. Nah, kemudian dari masalah itu kira-kira apa yang akan Ibu Emma lakukan ini dari kejadian itu? Yang pasti saya pasti akan memanggil Reni Bu, akan saya panggil secara pribadi, murid saya tadi kan Iya. menanyakan
tentang kenapa nggak masuk sekolah lama sekali, kemudian karena sudah kelas 6 jadi harus lebih lebih memikirkan sekolah, jangan sampai ketinggalan pelajaran, apalagi kan ini sudah menjelang ujian Bu ya. Iya, Jadi yang benar. pertama sih pastinya memanggil Reni dulu, anak murid saya dulu. Nah, setelah itu karena ini kan anak kecil Bu ya, dia kan ikut aja orang tuanya kemana. Nah, yang pasti Iya. saya juga kayaknya perlu juga deh memanggil orang tuanya untuk memberikan sedikit mungkin menyadarkan orang tuanya juga bahwa penting sekolah Reni ini sangat penting untuk didahulukan gitu Bu. Jangan sampai nanti Reni ketinggalan pelajaran, ketinggalan materi dan dapat masalah di kelas hanya karena mengikuti ego orang tua begitu. Oh, kalau menurut saya nih bagus ide Bu Emma itu keren sekali ya, sudah ingin apa mencari solusi sendiri, menyelesaikan masalah yang Ibu Emma hadapi sekarang. Nah, dari kondisi seperti ini, kira-kira masalah yang sedang Bu Emma hadapi ini kira-kira pada skala berapa ini Bu Emma? Masalah ini sih kalau menurut saya sudah kayaknya tingkat kedisiplinan siswa atau murid saya ini sudah rendah sekali Bu. Mungkin sudah pada level 4 deh kayaknya Bu, karena sudah lebih dari seminggu ya. Jadi sudah di level 4 kayaknya Bu. Apalagi melihat rekod ya, catatan dari Reni ini memang sebenarnya sih ini bukan kesalahan yang pertama sih, bukan pelanggaran yang pertama tentang kedisiplinan yang dilakukan oleh Reni. Sebenarnya juga sudah beberapa kali Reni ini melanggar kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama begitu. Jadi menurut saya sih kayaknya sudah level 4 hidup kedisiplinan Reni ini. Jadi dari masalah tadi perkiraan Bu Emma ini pada level keempat. Nah, dari level keempat itu untuk kemudian nantinya ini kira-kira jika Ibu laksanakan dalam penyelesaian masalahnya ini nanti kira-kira target Bu Emma ini nanti mencapai ke tingkat level berapa ini Bu Emma? Ya, harapan saya nanti kalau misalkan sudah saya panggil Reninya, kemudian syukur-syukur orang tuanya juga nanti bisa datang memenuhi undangan saya, panggilan saya. Kemudian saya kasih semacam diskusi lah Bu ya dengan orang tuanya juga tentang pentingnya sekolah Reni ke depan. Nah, saya tentu berharap orang tuanya mendukung sekolahnya Reni dengan cara mengedepankan kepentingan sekolahnya Reni, jangan izin seperti itu. Nah, harapan saya sih paling tidak di level 8 lah Bu, itu sudah bagus kalau menurut saya. Nggak perlu sampai level 10, sampai level 8 udah cukup menurut saya sudah. Apalagi ini kan mengingat di tahun terakhir Reni di sekolah. Iya, jadi target Bu Emma tadi dari level 4 menuju ke level 8 Bu Emma ya, karena memang mengingat ini anak masih tingkat SD ya Bu Emma ya, jadi prosesnya butuh waktu seperti itu Bu Emma. Bagus sekali Bu Emma. Nah, kira-kira untuk mencapai ke tingkat level ke-8 ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan kapan kira-kira mau dimulai untuk menyelesaikan masalah ini Bu Emma? Yang pasti saya menunggu Reni masuk dulu Bu ya, karena kan posisi Reni ini sekarang sedang tidak masuk dan juga orang tuanya tidak ada di sini. Jadi kalau misalkan hari Senin besok Reninya sudah masuk, ya saya akan langsung panggil Reninya, kemudian saya ajak bicara, lalu kemudian saya meminta Reni untuk mengajak orang tuanya datang ke sekolah secepatnya Bu. Pokoknya ketika Reni sudah masuk sekolah,
hari Senin nanti kalau misalkan sudah masuk sekolah, saya akan langsung untuk memanggil Reni dan juga orang tuanya begitu Bu. Wah, Kemudian kalau iya. misalkan sudah saya panggil, ya harapannya langsung ada perubahan sih, paling tidak dalam 2 minggu awal ini sudah ada progres, sudah ada kemajuan dari Reni terkait dengan kedisiplinannya Bu. Ya, artinya ini kalau dilihat dari rencana Bu Emma ini, berarti Bu Emma ini harus kerja ekstra dan cepat Bu Emma ya, karena mengingat anak ini sudah kelas 6, nggak lama lagi sekolah ya Bu Emma ya. Nah, semoga cara ini dapat menyelesaikan masalah Bu Emma dengan segera ya Bu Emma ya. Iya Bu, benar sekali. Secepatnya harus segera diselesaikan karena 2 minggu itu kan lama Bu ya. Pasti banyak sekali materi yang sudah ketinggalan si Reninya. Jadi saya memang harus cepat diselesaikan sebelum sebelum jadwal ujian begitu Bu. Iya, benar sekali Bu. Nah, jika padahal mungkin sepertinya kalau dilihat dari cerita Bu Emma juga ya, anak itu punya kemampuan juga Bu Emma ya, cuman hanya kurang tingkat disiplinnya saja Bu Emma ya, anak itu sebenarnya kan. Nah, jadi perlu motivasi juga dari Bu Emma ya, tentunya seperti itu ya Bu Emma ya. Nah, Iya sekarang Bu. ini Bu Emma berdasarkan ini dari ngobrol-ngobrol kita ini tadi, hasil dari obrolan kita ini pada siang ini, kira-kira apa yang Ibu Emma rasakan? Yang pasti saya merasa lega ya Bu karena ada teman ngobrol untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi begitu. Karena kemarin itu terus terang saya itu bingung tentang apa nih yang harus saya lakukan. Takutnya nanti saya menyalahi prosedur yang ada di sekolah begitu Bu. Ya dengan saya ngobrol dengan Bu Tri, jadinya lebih lega dan lebih yakin dengan apa yang akan saya lakukan ke depan. Iya. Dan saya juga tidak berlarut-larut dalam menghadapi masalah ini begitu Bu Tri. Jadi makasih banyak nih Bu Tri sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini terkait dengan masalah salah satu murid saya di sekolah. Iya, sama-sama Bu Emma, nggak apa-apa ya, kita saling berbagi masalah untuk saling bersama-sama menyelesaikan masalah, jadi agar kita saling terbantu seperti itu ya. Dan kemudian tidak ada salahnya juga kan saya membagi waktu untuk Bu Emma, jadi kita bisa saling-saling membantu seperti itu kan. Nah, jadi untuk kedepannya saya tunggu Bu Emma ya. Tadi target Bu Emma kan maksimal 2 minggu kan, jadi saya penasaran ini gimana nanti hasilnya, ketercapaian Bu Emma, bagaimana dalam menyelesaikan masalah. Saya juga ingin tahu kan hasil anak itu bagaimana setelah ada penyelesaian masalah, solusi dari Bu Emma. Iya nih Bu, nanti akan saya hubungi lagi Bu Tri kalau misalkan saya sudah melakukan rencana yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi nggak ganggu waktunya kan Bu ini? Iya, enggak, bener enggak, biasa aja, enggak ganggu kok. Iya. Iya. Iya, Ya, mungkin mungkin itu Bu. uh-uh. Terima kasih sekali lagi nih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya siang ini. Iya, sama-sama Bu Emma. Ya, kita sama-sama saling membantu saja. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi Bu Emma ya. Iya, saya Iya Bu permisi dulu Tri. ini Bu Emma ya. Iya, Iya, Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Tri. Dan alhamdulillah Bu Salis, ini proses coaching Iya. saya dengan rekan saya udah selesai ini Bu Salis. Jadi silahkan Bu Salis untuk memberikan kritik, saran yang tentunya nanti kedepannya untuk kebaikan saya sebagai coach seperti itu Bu Salis.
Oke, alhamdulillah ya Bu Tri sudah selesai ya proses coachingnya. Seru banget nih Bu Tri. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bu Tri yang menggali. Terus coach juga tadi sudah merasa nyaman sepertinya bercerita dengan Bu Tri permasalahan yang sudah dihadapinya. Jadi dari percakapan itu Bu Tri, perasaan Bu Tri setelah melakukan coaching itu gimana Bu Tri? Alhamdulillah senang sekali Bu Salis. Karena apa? Karena ini ya, saya bisa membantu rekan sejawat saya dalam menyelesaikan masalahnya, dan secara tidak langsung dia sendiri bisa menemukan solusinya dengan sendirinya tanpa saya harus memberi tahu, misalnya solusinya seperti ini, kamu harus seperti ini, kayak itu kan. Jadi dia bisa mencari solusi sendiri dengan arahan atau bantuan saya, seperti itu. Oke, iya sih, saya tadi mendengar juga sudah luar biasa ya Bu Tri ya, dari percakapan coaching tadi dengan permasalahan siswanya. Alhamdulillah sudah menemukan solusi-solusi dari coaching itu sendiri. Nah, jadi dari percakapan tadi Bu Tri, harapan yang sudah tercapai itu apa Bu Tri? Kalau menurut saya ini Bu Salis ya, saya tadi dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu melalui proses atau prosedur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian selain itu saya juga sudah merasa bisa agak fokus ini dari sebelumnya Bu Salis. Jadi itulah yang saya rasakan sekarang Bu Salis. Alhamdulillah, berarti sudah tercapai ya apa yang Ibu Tri harapkan ya. Sebenarnya kalau seseorang itu mau curhat ke kita atau menceritakan permasalahannya, ada kadang-kadang kita juga ingin nimbrung gitu kan, mereka ini memberikan solusi, tapi tadi sepertinya bukan solusi yang dari Bu Tri, tapi dari coach sendiri yang sudah memberikan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi dari data saya yang sudah saya catat tadi, tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Bu Tri. Bu Tri itu artinya sudah kompetensi yang ingin Bu Tri kembangkan itu seperti alur tirta dan fokus sudah tercapai sebenarnya ya Bu Tri. Jadi dari awal sampai akhir ya Bu Tri ya, sudah luar biasa Bu Tri untuk alur tirta dan fokusnya. Kalau nggak fokus berarti Bu Tri nggak mungkin bakal tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh coach itu. Iya Bu Salis, alhamdulillah udah merasa fokus dan sudah sesuai dengan harapan dengan tujuan yang saya harapkan, seperti itu Bu Salis. Iya, jadi proses coaching sudah dilaksanakan. Saya juga sudah mengamati ya Bu Tri ya. Terus tadi sebelum melakukan coaching Bu Tri minta amati tentang alur cerita dan fokusnya ya, tetapi sekarang sudah dilaksanakan dengan baik, sudah luar biasa, sudah tercapai kompetensi itu. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa Bu Tri yang mau dikembangkan? Jadi untuk kedepannya yang perlu saya lebih kembangkan lagi ini kemampuan saya dalam pelaksanaan coaching Bu Salis. Jadi khususnya dalam alur tirta tadi kan, karena kadang saya tuh masih suka terbalik dengan alur-alur tirta itu Bu Salis. Kadang harusnya itu identifikasi dulu baru rencana aksi. Ini enggak, saya terbalik, rencana aksi dulu baru nanti identifikasi masalah. Nah, itu yang perlu saya perhatikan ke depannya, saya kembangkan lagi supaya saya tidak lupa dan tidak terbalik-balik Bu Salis, seperti itu kan kira-kira. Iya, jadi lebih mengasah lagi ya untuk alur tirtanya ya. Kadang kita juga saking terfokusnya dengan seorang coach ya, akhirnya kita juga nggak fokus pertanyaan dari kita tuh seperti apa. Tadi sudah Bu Tri dari pertama tujuan sudah Bu Tri lakukan di awal, terus sudah menuju ke identifikasi, terus menuju ke rencana aksi, akhirnya sudah ada juga tanggung jawab di akhir dari percakapan coaching tadi. Sudah bagus kok Bu Tri, alhamdulillah sudah luar biasa. Tujuan akhirnya juga sudah tercapai, akhirnya coaching sudah menemukan solusi dan strategi apa yang harus dilakukan. Tinggal nanti ke depannya terus Bu Tri seperti apa sampai berapa persen progres yang sudah dilaksanakan oleh coach tadi.
Terima kasih loh Bu Salis sudah bersedia Ya. dan mau menjadi partner saya di sini sebagai observer saya sebagai coach. Dan mudah-mudahan Bu Salis tidak kapok ya ke depannya jika saya minta tolong lagi. Oh iya Bu Tri, sama-sama. Saya juga merasa terbantu sudah dipercaya untuk mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Tri. Terima kasih juga Bu Tri ya. Iya Bu Salis ya, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu Bu Salis ya. Iya, Bu Tri nggak apa-apa. Saya juga terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai ketua atau mengamati. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Bu Tri ya, lebih semangat Bu Tri. Ya, terima kasih Bu Salis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.